Aduh, mati ya ini ya. Kameranya mati. Ini. Mohon para peserta untuk di rename ya, institusi underscore nama. Cek. Oke. Mohon untuk di rename, masih ada beberapa yang belum di rename. Institusi underscore nama peserta. Oke, saya di sana ya Pak. Udah nih kayak gini. Kayak gini nih.
Ya, baik. Sudah jam 9.41. Partisipan yang hadir masih 131, tapi tidak apa-apa ya, nanti menyusul untuk teman peserta yang lainnya. Semoga nanti tidak ada halangan dan bisa segera untuk join ya. Enggak, ini mah yang di sini, jangan. Masih di mute, Bu. Ya, baik. Briefing hari ini akan segera dimulai ya. Kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para peserta tryout uji kompetensi Bidan Indonesia Oktober tahun 2021. Ya, semoga para peserta semua dan komponen yang hadir pada hari ini semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Karena hari ini kita melaksanakan briefing dan besok kita akan melaksanakan ujian. Ya, ya pada hari ini ya perkenalkan sebelumnya saya dengan Irmayanti ya. Di sini saya mendapatkan tugas dari panitia pusat dari AIPKIN, bertugas menjadi penyelia pusat untuk CPT Center di SMA 3 Karawang. Ya, kemudian selain saya sebagai penyelia pusat, saya pun juga ada beberapa komponen uji yang lainnya. Ada pengawas lokal, kemudian juga ada koordinator CBT, kemudian juga ada IT admin di masing-masing ruangan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Irmayanti. Ya, saya bertugas di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ya, kemudian nanti saya akan dibantu juga oleh pengawas lokal. Ada 6 pengawas lokal. Ya, mungkin boleh diperkenalkan masing-masing pengawas lokalnya, silakan. Mungkin dari sesi ruang 1. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan. Baik. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan. Iya, ya, HP. Baik. Ya, mohon
Mohon maaf, ternyata feedback ya. Ya, saya ada 6 pengawas lokal yang akan menemani para peserta untuk di ruangan ya sebagai pengawas di ruangan, yaitu ada Ibu Neneng Julianti, SST MKes, berasal dari Universitas Medika Herman. Kemudian juga ada Ibu Ika Kania Fat. Nggak masuk? Oh, enggak, sudah dibuka. Ya. Kemudian ada Ibu Kania Fatdo Wardani, asal institusinya dari Universitas Medika Suherman. Kemudian ada Ibu Siti Umamah, SSTMKes, asal institusinya dari Stikes Prima Indonesia. Kemudian ada Ibu Umi Salamah, SSTMKes, asal institusi dari Stikes Prima Indonesia. Kemudian ada Ibu Desi Nurlaila Mulyana, SSITMKM, asal institusi dari Stikes Prima Indonesia. Kemudian ada Ibu Rizky Fitri Andini, SSTMKes, asal institusi dari Akbid Bakti Husada Cikarang. Kemudian ada koordinator CBT dengan Bapak Nurdin, kemudian IT lokalnya ada Bapak Gugum dan ada Bapak Tatang, kemudian juga ada petugas admin dengan Ibu Winda. Ya. Ya, untuk briefing UKBI di sini ya. Di sini ada beberapa komponen yang akan kita paparkan. Pertama ada tata tertib ujian, protokol kesehatan di TUK, demonstrasi aplikasi. Ya, yang pertama untuk tata tertib ujian. Di sini pelaksanaan ujian, tutup ya Pak? Oh, belum keluar. Ini tutup Pak. Bisa dipindah nggak Pak? Pindah ke atas ini, dipindahin. Pakai itu. Ya, baik lanjut ya. Untuk pertama ada pelaksanaan ujian pada besok hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ya, ada sesi pagi dan ada sesi siang. Ya, kebetulan untuk di CBT Center SMA Negeri 3 Karawang ada 2 sesi ya, ada sesi pagi dan ada sesi siang. Tentunya para peserta sudah mengetahui jadwalnya apakah masuk di sesi pagi atau sesi siang. Nah, untuk sesi pagi atau sesi 1, peserta sesi 1 wajib datang pukul 7 untuk waktu Indonesia Barat karena kita di Jawa Barat ya, jadi masuknya itu di WIB. Ya, kemudian ujian sesi 1 dimulai pukul 8.30 WIB. Nah, hanya karena sekarang itu ada beberapa prokes yang harus prokes dan beberapa rangkaian kegiatan sebelum dilaksanakan pada saat ujian seperti prokes, kemudian juga ada presensi online saat sebelum ujian. Maka di sini kami para panitia ya mengharapkan ya para peserta itu atau mewajibkan ya para peserta untuk datang di sesi pagi ini pada pukul 6.30 ya, karena biar lebih nanti untuk waktu sebelum ujiannya itu biar bisa dilaksanakan ya lebih tidak terburu-buru ya. Jadi sepakat ya nanti bisa hadir untuk sesi satunya jam 6.30. Kemudian untuk sesi 2 siang peserta sesi 2 ini datang pukul 11.00 ya. Dan ujian sesi 2 dimulai pukul 13.00. Kemudian
Ujian dilaksanakan dalam waktu 180 menit untuk 180 soal. Ya, berbasis komputer dengan jaringan internet, dengan jaringan internal atau intranet. Jadi untuk TO ini ada dua program ya. Jadi menggunakan internet dan LAN ya, local area network ya. Kemudian untuk soal-soalnya, semua 180 menit ini atau 180 soal ini menggunakan soal multiple choice question. Ya, jadi pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap paling benar dari 5 pilihan. Ya, karena option itu ada 5 pilihan. Kemudian silakan mungkin gambarannya itu dari masing-masing option itu hampir benar semua gitu kan ya, hampir bisa dilakukan gitu. Nah, di sini silakan nanti Anda untuk memilih mana jawaban yang paling benar disesuaikan dengan pertanyaan yang dimaksud dari masing-masing soalnya. Ya. Kemudian dan tidak ada sistem minus. Semua jawaban harus terisi. Ya, jadi nanti dipastikan di 180 soal ini semua terisi. Ya, ketika ada yang memang bingung ya untuk menjawabnya, nah nanti silakan misalkan Anda isi saja. Ya, isi saja, jangan sampai ada yang kosong. Ya, kemudian nanti juga bisa terlihat ya untuk jawaban-jawabannya di layar komputer Anda yang sudah terisi ataupun juga yang belum terisi. Ya, bagi yang belum terisi silakan nanti untuk diisi. Kemudian peserta wajib mengikuti briefing ujian H-1 ujian ini. Ya, Anda wajib ya mengikuti. Bagi yang tidak hadir dan tidak mengikuti briefing ya pada hari ini, ya berarti tidak bisa mengikuti ujian untuk esok hari. Ya. Kemudian peserta wajib membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas yang berfoto. Bisa itu KTP, SIM, atau paspor pada saat ujian. Dan membawa hasil screenshot foto dari kegiatan briefing hari ini. Jangan lupa ya Anda untuk men-screenshot ya pada saat briefing ini, kemudian dibawa di print dan dibawakan pada esok hari. Kemudian ada satu lagi yang harus dibawa yaitu hasil swab antigen ya. Jadi di CBT Center SMA 3 ini yang mempersyaratkan semua komponen ujian baik peserta maupun pengawas dan semua komponen yang lainnya itu untuk melakukan swab antigen ya. Kemudian peserta wajib berpakaian rapi dan dilarang memakai baju celana jeans atau denim dan sejenisnya, kaos t-shirt dan sandal ya. Apabila peserta melanggar ketentuan ini, peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian. Peserta diizinkan memasuki ruang ujian setelah mentaati ketentuan atau mengganti hal-hal yang dilarang dalam berpakaian saat ujian. Jadi pada saat besok diharapkan seluruh peserta mungkin bisa menggunakan pakaian seragamnya masing-masing, institusinya masing-masing ya, biar disepakati saja. Kemudian peserta dilarang membawa peralatan berikut ke dalam ruang karantina dan ruang ujian, ya seperti personal digital assistant atau untuk keperluan yang sifatnya elektronik gitu ya, itu dilarang membawa ya kalkulator, jam tangan, komputer atau peralatan elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan, ya alat penyentara atau pager, telepon selular, alat perekam, alat tulis, radio, buku referensi, catatan atau kertas, tas, koper, jaket atau topi, rokok, korek atau pematik api dan makanan. Ya, jadi dilarang dibawa ke dalam ruang karantina, ya, dan ruang ujian. Jadi diharapkan seluruh peserta ketika sudah masuk
mau masuk ke ruang karantina, jadi hanya tidak ada yang dibawa, hanya masker, membawa masker, kemudian membawa sarung tangan saja, hanya itu ya. Karena untuk semuanya ketika nanti kalian ingin ketika ada soal-soal yang memang ada angkanya, ingin kontrak misalkan gitu ya, itu sudah kami sediakan pensil dan kertas ya di masing-masing workstation-nya. Nah, ini tidak boleh bawa makanan. Kalau minuman bagaimana? Ya, silakan ya. Silakan ketika ada yang membawa minum, boleh ya, tapi minumnya itu dengan plastik yang transparan terlihat, kemudian tanpa ada sebetulnya ya, tanpa ada penutupnya. Jadi nanti mungkin dibuka ketika nanti ada minuman itu nanti yang terlihat ya, maksudnya tidak ada penutupnya, jadi sudah dibuka sebelumnya. Kemudian peserta yang membawa peralatan yang tercantum pada butir 5 diwajibkan untuk menyimpan semua peralatan tersebut di dalam tas. Ya, peralatan elektronik dalam keadaan dinonaktifkan dan menitipkan tas tersebut di ruang penitipan atau loker dengan pengawasan langsung oleh petugas. Segala resiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta. Apabila peserta diketahui membawa peralatan yang tercantum pada butir 5 di ruang karantina maupun ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh PL dan dicatat dalam berita acara oleh penyelia pusat. Jadi harapannya yang tadi sudah disampaikan ya sebelumnya, yang ini sebaiknya tidak usah dibawa ya, disimpan saja di rumah, tidak usah dibawa ataupun juga disimpan ya seperti handphone mungkin ketika mau dibawa tapi nanti dinonaktifkan ya, dinonaktifkan di dalam tasnya, mungkin handphone aja ya. Kemudian peserta diperbolehkan membawa obat-obatan pribadi seperti inhaler ke ruang ujian, tetapi harus dititipkan kepada pengawas ujian atau PL. Obat tersebut boleh diambil dan digunakan saat dibutuhkan dengan pengawasan langsung oleh PL ya. Jadi dititipkan ya kepada PL-nya masing-masing di ruangannya. Peserta diperbolehkan membawa minuman dalam botol transparan yang diletakkan di bagian depan atau samping atau belakang ruang ujian. Botol minuman tidak diperbolehkan dibawa ke workstation. Ya, peserta diperkenankan minum saat ujian berlangsung dengan meminta izin kepada PL. Ya, nah jika ada yang ingin membawa botol minuman, ya berarti harus transparan. Yang pertama, yang kedua berarti nanti dititipkan kepada PL-nya masing-masing di depan, ya bisa di depan atau di samping. Nanti tergantung dari ruangannya masing-masing, ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian peserta tidak boleh mencatat apapun selama ujian berlangsung. Nah, di sini kemudian peserta dinyatakan terlambat apabila datang di lokasi ujian pada saat proses login ujian sudah berlangsung. Nah, login ujian itu akan dimulai pukul 8.30 ya untuk yang sesi pagi dan pukul 11.00 untuk sesi siang ya. Konsekuensinya peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk ke ruang untuk mengikuti ujian. Jadi harapannya semua peserta bisa masuk sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan yang tadi ya. Untuk sesi pagi dapat hadir pukul 6.30, kemudian untuk sesi siangnya dapat hadir pukul 11.00. Kemudian peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas. Nah, jadi nanti setelah dari ruang karantina, nanti mahasiswa akan dilanjutkan untuk masuk ke ruang ujian. Nah, pada saat di ruang ujian, nanti mahasiswa tidak diperkenankan ya
sebelum dapat instruksi dari pengawas untuk mengoperasikan workstation-nya, ya. Kemudian peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan kamar kecil atau toilet, diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas, dan timer tidak akan berhenti ya. Timer untuk waktu ujian akan terus berjalan ya. Tadi kan waktunya itu adalah 180 menit ya. Jadi ketika nanti saat berlangsungnya ujian, Anda ingin ke toilet, nah waktu ujian ini timernya itu akan terus berjalan tidak berhenti. Jadi disarankan ketika ingin ke toilet ya sebelum ujian ya atau pada saat di ruang karantina ya ingin BAK silakan BAK ya. Agar nanti pada saat ujian berlangsung itu sudah fokus untuk fokus untuk mengerjakan tanpa terkurangi untuk waktu ujiannya. Kemudian selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Ya, kemudian pengawas ujian akan mencatat nomor peserta ujian dan nomor soal serta catatannya. Nah, nanti jika menemukan ya ada soal-soal yang memang kalau menurut saya kok ini tidak ada jawabannya ya dari pertanyaannya, tidak ada yang sesuai semuanya gitu kan ya. Jadi Anda cukup untuk menyampaikan mengacukan tangan terlebih dahulu ya, kemudian nanti pengawas akan mendekati Anda, ya Anda tinggal menjelaskan saja. Menurut saya ini tidak ada jawabannya gitu kan ya. Untuk nomor sekian gitu. Ataukah misalkan tidak jelas untuk soalnya, misalkan di workstation-nya itu tidak nampak misalkan ya untuk soalnya ataukah yang lainnya, silakan pokoknya ketika ada kejadian yang memang tidak mengerti gitu ya menurut Anda, itu Anda bisa bertanya kepada pengawas ujian. Kemudian peserta tidak diperbolehkan melakukan komunikasi dengan sesama peserta ujian dalam bentuk apapun selama ujian berlangsung. Konsekuensi peserta akan didiskualifikasi. Ya, jadi harapannya ya Anda tetap konsen dengan ujiannya masing-masing, tidak bertanya maupun juga tidak memberikan jawaban kepada yang lain ya. Karena kemungkinan untuk jawaban atau pertanyaan-pertanyaan itu akan diacak ya. Jadi ya percuma juga ya. Jadi udah fokus dengan soalnya masing-masing ya, percaya diri dengan kemampuan diri sendiri ya. Kemudian pemulangan peserta sesi pagi, sesi 1 dan 3 karena di CBT SMA Negeri 3 Karawang ini hanya ada 2 sesi ya. Sesi 1 dan sesi 2 ya. Untuk sesi paginya berarti hanya sesi 1 saja dilakukan serentak di seluruh lokasi ujian sesuai instruksi panitia pusat ya. Nanti akan ada instruksi, misalkan waktu tinggal 10 menit lagi, misalkan. Kemudian waktu telah selesai. Seluruh instruksi akan diinformasikan oleh panitia pusat ya kepada para peserta. Untuk peserta sesi pagi, sesi 1 baru diperbolehkan pulang setelah semua peserta sesi siang. Sesi 2 ya di seluruh Indonesia dipastikan siap di lokasi ujian masing-masing. Ya, jadi harapannya tadi ya untuk sesi 2 itu bisa hadir pukul 11.00 ya sudah ada di lokasi. Ya, kemudian nanti setelah semua peserta sesi 2 masuk di ruang karantina, baru nanti sesi 1 akan diperbolehkan untuk pulang. Ya. Kemudian pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dicatat dalam berita acara oleh penyelia pusat dan diberikan sanksi. Nah, kemudian yang berikutnya ada peserta persiapkan hal berikut pada saat H-1 ya.
Nah, di sini kartu peserta dan kartu identitas. Kartu peserta dilengkapi dengan foto dan tanda tangan peserta. Ini sudah dilengkapi semuanya ya untuk kartu pesertanya. Tolong untuk dilengkapi. Diharapkan jadi pada saat besok cek kelengkapan oleh pengawas lokal, para peserta sudah melengkapi semua ya kaitan untuk kartu peserta, kartu identitas, kemudian hasil antigennya ya, kemudian juga untuk bukti screenshot-nya ya yang di print oleh para peserta semuanya. Kemudian yang dibawa perlengkapan pribadi ya, masker tambahan, face shield, alat sholat, botol minum dan obat ya, sama handscoon ya. Kemarin ada informasi mahasiswa membawa handscoon juga ya. Satu pasang saja handscoon-nya. Dan sudah dimasukkan di dalam ini ya, di dalam saku seragamnya masing-masing. Kemudian dokumen lainnya, dokumen kesehatan sesuai dengan syarat dari CBT yang tadi ya kami mempersyaratkan ada hasil antigennya, swab antigennya. Kemudian untuk protokol kesehatan di sini ya, peserta wajib membawa protokol kesehatannya sesuai dengan ketentuan CBT Center, lokasi ujian masing-masing. Peserta wajib mengikuti protokol kesehatan, yaitu pertama, menggunakan masker pada saat datang ke lokasi ujian, disarankan menyediakan masker cadangan, ya, dan membawa face shield, atau mengikuti ketentuan dari CBT Center. Ya, jika ingin bawa face shield silahkan ya, dipersilahkan ya untuk bawa face shield-nya. Kemudian juga jadi yang dibawa cadangan itu masker cadangan dan handscoon ya. Masker cadangan dibawa di dalam sakunya, kemudian disimpan di dalam sakunya, dan handscoon satu pasang dan face shield ya. Kemudian diperiksa suhu badan menggunakan termogan sebelum masuk ke ruang karantina. Jadi sebelum nanti masuk ke ruang karantina di awal itu nanti para peserta itu akan dilakukan prokes dulu ya, mulai dari pemeriksaan suhu, kemudian ganti masker, cuci tangan, menggunakan handscoon ya. Kemudian setelah prokes selesai lanjut masuk ke ruang karantina. Peserta dengan suhu badan lebih dari 37,5 pada saat maksimal 2 kali pengukuran tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian ya. Semoga semua peserta ya yang di SMA 3 ini semua sehat semua ya dan bisa mengikuti ujian semua. Kemudian menunjukkan dokumen asli screening kesehatan ya, surat keterangan hasil tes rapid antigen non-reaktif, surat pernyataan peserta, dan surat pernyataan riwayat perjalanan. Ya, sesuai ketentuan CBT Center masing-masing. Kemudian, mengganti masker yang dikenakan dari rumah dengan masker bedah yang tadi disiapkan oleh CBT Center. Ya, tadi kami menyarankan juga ya untuk semua peserta juga membawa masker cadangan juga ya, masker cadangan dan handscoon ya. Kemudian masker termasuk face shield bila disyaratkan oleh CBT Center digunakan selama berada di lokasi ujian. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan sebelum masuk ke ruang karantina dan ruang ujian, memasuki dan meninggalkan ruang karantina dan ruang ujian secara teratur dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan duduk di tempat yang telah ditentukan. Mengenakan sarung tangan yang disediakan selama berada di ruang ujian. Ya, nanti sarung tangannya nanti digunakannya pada saat di ujian aja ya. Jadi tidak pada saat mau masuk ke ruang karantina ya, nanti saja pada saat di ruang ujian. Kemudian melaksanakan sholat di tempat yang tadi disediakan di ruang karantina dengan menggunakan peralatan sholat milik pribadi, mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer,
yang telah disediakan sebelum meninggalkan ruang karantina dan ruang ujian. Nah, kemudian di sini ada pelaksanaan protokol kesehatan di CBT. Yang pertama, cuci tangan sebelum masuk ruang persiapan atau ruang karantina. Kemudian yang step keduanya, ganti masker dengan masker yang disediakan oleh panitia, dan diharapkan ya para peserta pun juga membawa masker cadangan maupun juga handscoon ya. Yang ketiga, gunakan sarung tangan yang disediakan panitia, yang tadi kami meminta ya agar peserta yang membawa ya untuk sarung tangan ya. Kemudian step 4, pengukuran suhu. Jika lebih dari atau jika kurang dari atau sama dengan 37,5 dan daftar hadir ya. Kemudian step 5-nya pemeriksaan metadetektor dan menerima username dan password. Nah, jadi nanti pada saat di prokes di awal ya, nanti di awal ini ada prokes di awal yang tadi cuci tangan ya, sebelum masuk ruang karantina nanti akan ada prokes cuci tangan, kemudian ganti masker, pengukuran suhu ya, kemudian nanti masuk ke ruang karantina, nanti di ruang karantina nanti Anda akan menyerahkan dokumen-dokumen ya seperti KTP ataupun juga identitas yang lainnya, kemudian juga ada kartu pesertanya, kemudian hasil rapidnya, kemudian juga sama bukti screenshot, dan ada presensi dan kehadiran itu dilakukan di ruang karantina ya, jadi bukan pada saat di ruang ujian, jadi di ruang karantina. Jadi ketika masuk di ruang ujian ini Anda sudah fokus hanya mengerjakan sholat saja. Nah, kemudian sebelum masuk ke ruang karantina, sebelum masuk ke ruang ujian, Anda step terakhir yaitu diperiksa dengan metadetektor dan menerima upasnya, username dan password ya untuk masuk ke dalam ujiannya masing-masing ya. Nah, di sini wajib menggunakan APD ya, disediakan di CBT Center ya pada CBT tertentu ya untuk masker bedah, untuk masker bedah, kemudian sarung tangan ya. Tapi di sini pada CBT tertentu, nah kalau yang di SMA 3 ini diharapkan ya para peserta tetap membawa ya cadangan untuk masker bedah dan sarung tangan. Kemudian perlengkapan lain nanti ada hand sanitizer. Nah, di sini disiplin memakai APD dengan benar selama berada di CBT Center. Nah, ini ada di ruang karantina yang ini ya. Nah, ketika di ruang karantina di sini diharapkan ya tetap APD masker digunakan dengan benar ya. Kemudian juga ini kan jarak sudah sesuai tapi tetap menggunakan masker. Kecuali kalau memang jaraknya itu memang cukup jauh, ya mungkin bisa ya ketika atau sedang makan, minum, ya mungkin bisa dibuka ya, tapi ketika sudah selesai makan atau minum yang digunakan kembali ya untuk maskernya. Ya, ini kan penggunaan masker yang tidak tepat ya. Kemudian yang ketiga adalah demonstrasi aplikasi. Jadi demonstrasi aplikasi ini akan dilakukan pada jam 8.00 ataupun juga sebelum waktu ujian dimulai. Waktu ujian dimulai adalah pukul 8.30. Nah, di sini agar nanti pelaksanaan ujiannya tidak bingung lagi ya, jadi ada sesi untuk demonstrasi aplikasi. Dan nanti juga akan dipandu ya oleh PL maupun juga oleh IT dari masing-masing ruangan. Nah, di sini nanti Anda akan mendapatkan UPAS ya untuk username dan kata sandinya. Ya, login dengan nomor peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. Nah, Anda kan nanti akan bawa ya kartu peserta ujian. Silakan ya nanti untuk login ya dengan nomor peserta ujian dan kartu ujian. Kata sandi 8 digit angka spesifik. Login. Ya, nanti kan Anda akan mendapatkan itu ya amplop informasi loginnya. Kemudian klik masuk. Nah, kemudian di sini untuk sesi loginnya
Tiap peserta mendapat satu amplop informasi login yang berisi nama peserta, nomor ujian, dan kata sandi. Tiap peserta mendapat kesempatan 2 kali untuk login ke dalam aplikasi. Login sesi 1 atau sesi latihan. Ya, bertujuan membiasakan dan melatih peserta menggunakan aplikasi CBT. Lama sesi adalah 3 menit ya untuk sesi latihannya. Ya, kemudian untuk sesi 2 atau sesi ujian, ya, ujian sebenarnya ya lama sesinya adalah 180 menit dengan 180 soal. Ikuti dan patuhi aba-aba dari pengawas ya. Ketika salah kata sandi, loginnya gagal, data login tidak valid ya. Nanti Anda silakan coba lagi atau hubungi pengawas untuk meminta bantuan. Kemudian salah kata sandi, muncul tampilan salah kata sandi. Periksa kembali informasi login peserta. Hubungi pengawas lokal, ketikkan kembali kata sandi, dan ikuti patuhi aba-aba dari pengawas ya. Jadi ketika menemukan kesulitan ya salah kata sandi ataupun hal yang lainnya gitu nanti segera hubungi pengawas. Nah, di sini ada tata tertib dan peraturan pelaksanaan tryout uji kompetensi. Ya, nanti di sini nanti akan muncul ya di halaman di workstation-nya ya. Nah, nanti Anda silakan baca dan seksama ya. Kemudian peserta ujian harus hadir di tempat ujian, pulang lambat 30 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian. Paling lambat 30 menit ya sebelum waktu pelaksanaan ujian. Peserta tidak boleh memasuki ruangan sebelum dipersilakan oleh pengawas. Kemudian ya itu yang pertama ya tadi ya peserta ujian harus berada di tempat lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian. Ujian dilaksanakan itu jam 8.30 kalau start ujiannya. Berarti paling lambat jam 8.00 ya. Jam 8.00 Anda itu paling lambat datang ke lokasi. Ya, tapi diharapkan semuanya bisa hadir sesuai dengan tadi kesepakatan yang tadi ya. Jam 7.30 ya, sudah hadir di lokasi untuk sesi 1. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan, ya karena di mejanya masing-masing atau di workstation-nya masing-masing itu sudah ada nomor urut peserta, ya jadi harus sesuai dengan nomor urut yang ada pesertanya masing-masing yang sudah ditempelkan di workstation maupun juga yang ditempelkan di ruang karantina. Ya, jadi di ruang karantina pun juga sama ya, duduknya itu sudah ditetapkan atas nama X misalkan duduknya di kursi yang mana. Kemudian peserta dilarang untuk membawa dan atau menggunakan alat komunikasi, berbicara dengan peserta lain, pertanyaan dapat diajukan kepada pengawas, melihat hasil pekerjaan peserta lain, memperlihatkan hasil pekerjaan kepada peserta lain, mencatat maupun menyebarkan soal ujian, melakukan praktek penjokian, melakukan kerjasama dalam menyelesaikan ujian, mengambil sebagian atau seluruh materi uji. Kemudian peserta harus mengembalikan semua berkas ujian kepada pengawas. Yang tadi diberikan amplop yang berisi username dan password ya, jadi harus dikembalikan kepada pengawas setelah ujian selesai. Kemudian pada saat ujian peserta diizinkan meninggalkan ruang ujian dengan didampingi oleh pengawas. Bila telah selesai mengerjakan ujian, peserta diperkenankan meninggalkan ruangan setelah pengawas memeriksa halaman ringkasan pengerjaan ujian dan menekan tombol selesai. Pernyataannya di sini, nah di sini ada ya contohnya ya, saya yang nama dan nomor ujian tercantum di bawah ini
Nama lengkap, nomor ujian, menyatakan menjunjung tinggi tata tertib dan peraturan pelaksanaan tryout uji kompetensi apabila pada saat ujian saya melakukan tindak-tindakan yang dinilai oleh pengawas melanggar aturan tersebut, saya dinyatakan tidak lulus pada ujian saya. Pernyataan ini saya buat secara sadar dan bertanggung jawab. Tekan tombol setuju sebagai tanda Anda menyetujui pernyataan di atas. Tekan tombol tidak setuju sebagai tanda Anda tidak menyetujui pernyataan di atas. Jika Anda tidak menyetujui pernyataan di atas, Anda dipersilahkan untuk meninggalkan ruang ujian dengan seizin pengawas. Ya, jadi nanti pada saat tertib ini, karena memang kita niatnya untuk ujian, maka nanti langsung klik setuju. Ya, karena biar nanti langsung berlanjut ke berikutnya. Tata tertib dan peraturan pelaksanaan tryout uji kompetensi itu sudah disampaikan ya yang tadi. Kemudian yang tadi juga ini sudah ya pernyataan yang tadi ya di sini prinsipnya ada tekan tombol setuju ya berarti nanti Anda langsung klik setuju ya nanti agar bisa lanjut untuk sesi berikutnya. Nah, di sini ada pernyataan juga ya. Nama lengkap, cocokkan nama peserta dan nomor ujian sesuai dengan kartu ujian. Ya, Anda kan nanti bawa kartu ujian, silakan dicocokkan dengan yang ada di workstation-nya. Ya, nama lengkapnya, nomor ujiannya itu harus sesuai. Menyatakan menjunjung tinggi tata tertib dan peraturan pelaksanaan tryout uji kompetensi ya yang tadi ini ya. Ketik setuju. Nah, tekan tombol tidak setuju untuk menyatakan tidak setuju, tekan tombol setuju untuk menyatakan menyetujui dan mematuhi tata tertib. Ya, nanti klik setuju. Kemudian untuk pelaksanaan ujiannya di sini, nah nanti ketika klik setuju maka akan muncul ya data-data Anda di sini, foto Anda ya. Di sini nomor nama Anda, kemudian juga nomor ujian ya. Silakan nanti untuk dicocokkan dengan Anda ya. Kemudian di sini juga bisa dibaca ya, mohon diperhatikan selama tryout uji kompetensi berlangsung pengawas tidak akan menegur jika Anda melakukan pelanggaran ya. Anda misalkan bertanya kepada temannya gitu atau saling memberikan jawaban dan yang lainnya ya. Jadi pengawas itu tidak akan menegur, tapi semuanya bentuk-bentuk pelanggaran akan dituliskan dalam berita acara ya. Kemudian patuhilah tata tertib dan peraturan pelaksanaan TO uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan yang dapat merugikan Anda dan atau teman sejawat. Setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid atau walau bertanda ragu-ragu ya. Setelah selesai ujian berakhir karena waktu habis atau karena mengumpulkan jawaban final, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid walau ada yang bertanda ragu-ragu. Nah, di sini kemudian nanti klik mulai ya. Nah, di sini ada klik ikon mulai untuk memulai ujian. Peserta memulai ujian setelah mendapat aba-aba dari pengawas. Nah, jadi diharapkan pada saat ini nanti ada informasi dari pengawas pusat jam 8.30 ya untuk memulai ujian. Nanti Anda tinggal klik mulai ujian di sini. Kemudian hal yang lain yang mau diperhatikan, selama uji kompetensi berlangsung, pengawas tidak akan menegur jika Anda melakukan pelanggaran. Ini yang tadi sudah ya, sudah dijelaskan. Setiap selesai menjawab atau mengenai jawaban sebuah soal, jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid, walau bertanda ragu-ragu. Nah, setelah sesi ujian berakhir, semua jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid, walau ada yang bertanda ragu-ragu. Karena nanti akan ada option ya, jawaban yang yakinnya, yang pastinya, jawaban yang ragu-ragu, tidak menjawab, itu nanti akan ada optionnya. Kalau misalkan contohnya di nomor 50,
itu saya masih ragu-ragu nih jawabannya itu A gitu kan ya, tapi nggak apa-apa deh saya klik A aja dulu gitu kan ya. Nah itu tidak apa-apa, tapi nanti memang akan ada warnanya ya, yang jawabannya ragu-ragu, jawaban yang valid yang mana gitu kan ya. Nanti ketika ragu-ragu, ketika misalkan kita sudah kita sudah selesai menyelesaikan jawaban, nanti kita bisa kembali lagi ya untuk memfinalisasi jawaban nomor tersebut gitu yang ragu-ragu. Tapi ketika tidak keburu ya diganti, semua akan terekam ya, semua akan terekam menjadi valid walaupun yang ragu-ragu tersebut. Nah, di sini nanti ada muncul seperti ini ya, data peserta ya, kemudian sisa waktunya akan muncul juga di sini berapa lama lagi Anda sisa waktu yang Anda dapatkan gitu kan ya, misalkan 100 menit lagi, 50 menit lagi, semua itu ada di tampilan layar Anda. Nah, di sini pun juga nanti akan ada tampilan warna ya. Ketika klik hijau dijawab tanpa ragu, yakin. Ya, yakin. Jadi kliknya itu hijau ya, yakin. Kemudian biru dijawab tapi masih ragu. Kemudian putih belum dijawab. Kemudian yang tanda sampingnya ada list merah, posisi saat ini. Nah, di sini ya, kayak ini kan posisi saat ini, berarti dia listnya berwarna merah ya. Saat ini kita masih mengerjakan nomor 1 ya. Kemudian di sini adalah soal-soalnya, ini adalah pertanyaan ya. Pertanyaannya soalnya bla 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 soalnya ya. Kemudian nanti ada pertanyaannya ya. Kemudian ada optionnya. Ya, jadi soal vignette ini ya terdiri dari 3 komponen ini ya. Ada soalnya ya, kemudian ada pertanyaannya dan ada optionnya sampai option E ya. Kemudian nomor 5 ya, ada ragu-ragu ataupun kita yakin. Misalkan kita tuh yakinnya poin A gitu kan ya. Ini kita yakinnya poin A, ya sudah berarti nanti keterangannya itu berarti hijau ya, dijawab tanpa ragu. Tapi di sini kita ragu-ragu nih, gitu kan ya. Klik, ya berarti bisa aja nanti kita klik, misalkan kita klik ragu-ragu, misalkan A, tapi ini ragu-ragu, bisa seperti itu ya. Tergantung nanti ya, tergantung nanti Anda mengerjakannya seperti apa. Ketika yakin ya sudah, klik aja. Jawabannya A, klik. Sudah nanti akan next ke nomor 2. Kemudian yang 6 itu kosongkan jawaban. Misalkan kita bingung nih jawabannya apa, kita mau loncat gitu kan ya ke nomor berikutnya juga bisa. Ya. Ini nomor 7 itu navigasi untuk berpindah soal. Misalkan kita ingin klik nomor 2, bisa gitu kan ya. Kita bisa klik ke nomor berikutnya itu di sini di bawah. Ataupun juga bisa klik yang di sini ya, yang di berikutnya. Klik bisa di sini ya. Jadi bisa menggunakan di sini, bisa menggunakan di sini. Navigasi untuk berpindah ini pun juga bisa kita tutup ya. Kalau memang kok asa sempit ya di layar penuh gitu kan ya. Kita bisa nutup untuk navigasi berpindah soal ini ya. Misalnya kita mau pakai yang pinggirnya saja. Yang berikutnya klik ini silahkan ya. Intinya yang memudahkan Anda. Kemudian di sini nilai normal lab ya. Ketika nanti Anda ingin tahu nilai-nilai normal lab, nanti silakan diklik di sini di nomor 9. Ya, nanti semuanya ini Anda bisa lihat pada saat di demonstrasi ya. Nanti Anda demonstrasi kuasain yang betul bagaimana cara untuk pengisian soal-soalnya. Karena fitur-fiturnya itu sama semua pada saat demonstrasi maupun pada saat ujian berlangsung. Nah, di sini juga ada keterangan ya, ada resumnya, penyelesaian soal, jumlah soalnya. Kan karena soal TO UKBI ini ada 180 soal, maka di resumnya pun juga nanti di sini akan muncul ya, jumlah soal itu 180 soal. Sudah dijawab berapa soalnya, tanpa ragu, masih ragu, belum dijawab. Ya, jadi akan muncul resum di sini ya, untuk memonitor kita, mengevaluasi kita, sudah sampai sejauh mana yang soal-soal hukum yang sudah kita isi
ya. Kemudian di sini ada indikator nomor, nama peserta, sesuai kartu ujian dan foto yang tadi ya, yang tadi fitur ini ya nanti ya ada penjelasan juga di sini ya. Indikator penunjuk waktu hitung mundur yang tadi yang menentukan sisa waktu pengajian dapat disembunyikan juga ya dengan mengklik ikon sisa waktu. Nah di sini kalau misalkan ini tuh jadi Anda merasa ini kayaknya nggak perlu gitu ya ada sisa waktu, saya mau dihilangkan aja gitu ya biar nanti saya fokus soalnya kalau ada waktu tuh jadi deg-degan misalkan ya, Anda bisa mengklik sisa waktu jadi nanti ini akan tidak ada ya, tidak muncul tuh sisa waktu. Tapi ketika saya lebih nyaman ada sisa waktu biar nanti ada ada spare jadi bisa melihat waktu yang tersisa tuh berapa lama lagi gitu kan ya, silahkan. Semua itu tergantung dari kemudahan menurut Anda masing-masing ya. Kemudian di sini juga tadi ada keterangan satu soal ya. Soal yang tadi kan terdiri dari kasus, pertanyaan, dan pilihan. Jadi jawaban dengan mengklik lingkaran pada awal pilihan. Nah, kemudian juga bisa klik ikon ragu-ragu jika tidak yakin dengan jawaban. Ya, indikator soal, ataupun juga tidak mengerti jawaban. Ya, kemudian klik kosongkan jawaban untuk menghapus jawaban terpilih. Misalkan Anda ingin Anda itu sudah klik A, option A, kemudian ingin diganti jadi option C, gitu kan ya? Oh kayaknya C ini yang betul, gitunya. Awalnya kan A nih mau diganti. Nah pada saat A ini kalian kosongkan jawaban Anda dulu, kosongkan jawaban, klik, kemudian Anda pindah ke option C. Kemudian navigasi yang tampil sesuai dengan kriteria yang dipilih. Navigasi untuk berpindah satu nomor ke soal sebelum atau sesudah dari soal yang sedang ditampilkan dengan menekan tombol berikutnya dan sebelumnya ke sembarang nomor yang diinginkan melalui drop down menu. Ya. Kemudian nilai normal pemeriksaan lab ya, nilai normal lab untuk menampilkan, kemudian bisa ditekan tombol tutup lembar nilai normal untuk menutupnya. Nah, di sini misalkan tadi ini ingin tidak ada nih nilai normal lab, kalau ingin ditutup, silakan Anda nanti bisa nutup ya untuk nilai normal lab-nya. Ringkasan penyelesaian soal sementara yang tadi resumnya ya. Nah, di sini untuk indikator satu soal ya. Putih artinya soal belum dijawab. Yang tadi ya, yang putih soal belum dijawab, yang ini hijau jawaban soal tidak diragukan, yakin. Berarti yang yakin itu misalkan kalau dari fitur ini di nomor 1, 4, 6 ini yakin. Ya, yakin kayaknya betul nih gitu ya. Kemudian biru jawaban soal diragukan ya. Kalian masih ragu-ragu nih gitu kan ya. Jadi bisa ketahuan di sini ya untuk untuk masing-masing soalnya ya, misalkan ini kan belum yang nomor 2 belum dijawab nih, nanti kan bisa back lagi ke nomor 2 untuk mengisi ya. Intinya prinsipnya semua jawaban 180 soal ini harus diisi ya, karena tidak ada jawaban atau nilai minus, jadi sayang kalau dikosongkan. Jadi harus hijau semua untuk soal 180 soal ini. Kemudian di sini ketika Anda ingin menutup navigasinya juga boleh ya, bisa diklik tutup X di sini ya. Apabila peserta menekan tombol tutup, tampilan kotak keterangan soal akan dihilangkan. Ya, dan setelah itu akan muncul kotak keterangan penyelesaian soal dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan peserta. Nah, misalkan tadi Anda ya ingin menghilangkan yang tadi navigasi untuk berpindah, bisa ya Anda tutup ya. Semuanya terserah dari peserta masing-masing. Yang memudahkan peserta seperti apa ya dipersilahkan ya digunakan sesuai dengan keinginan dari peserta. Kemudian untuk di sini ya
tampilkan kembali navigasi soal, boleh semua nomor. Misalkan Anda ingin melihat semua nomornya, nanti akan muncul semuanya, ataupun juga bisa mengklik yang belum dijawab saja, juga nanti akan muncul. Yang sudah dijawab dengan ragu, dijawab tanpa ragu-ragu. Nanti Anda bisa mengklik ya, mengklik masing-masing fitur ini sesuai dengan keinginan para peserta ya. Misalkan, oh saya ingin tahu yang belum dijawab itu nomor berapa aja sih? Berarti yang klik yang belum dijawab ya. Nah, yang sudah dijawab, apabila peserta menekan tombol yang sudah dijawab, maka akan ditampilkan nomor kotak keterangan soal mana saja yang sudah dijawab ya. Ya, sama ini juga ya, dijawab dengan ragu juga maka akan muncul ya di mana saja soal yang sudah dijawab tetapi masih ragu-ragu, ataupun juga dijawab tanpa ragu yang yakin ya. Nah, apabila peserta menekan tombol dijawab tanpa ragu dan sudah yakin, maka akan ditampilkan nomor kotak keterangan soal mana saja yang sudah dijawab dengan yakin atau tanpa ragu. Nah, yang tadi ya untuk nilai normal itu kan ada kan di fitur depan layar Anda ya. Nah, ketika nanti Anda klik untuk nilai normalnya, maka akan muncul seperti ini keterangannya, nilai normal laboratoriumnya. Ya, seperti ini nilai normalnya. Tapi ketika nanti Anda ingin menutup kembali nilai normalnya, silakan klik ikon tutup yang ini ya. Klik, nanti akan muncul, akan hanya tampilannya, maka tampilan ini akan tidak ada. Hanya ini saja, nilai normal lab aja. Kemudian tampil fitur-fitur pembantu ya, di sini ada yang dapat disembunyikan itu, ada foto, sisa waktu yang tadi ya fotonya itu ya itu bisa disembunyikan, kemudian juga sisa waktu yang ini bisa disembunyikan, ringkasan penyelesaian soal ya yang tadi di sini ya itu bisa disembunyikan ya, ataupun juga keterangan itu bisa disembunyikan. Nah, semua ini adalah tergantung dari masing-masing peserta mau seperti apa yang memang memudahkan dalam pengisian soal. Apakah, oh saya mah kayaknya lebih semangat kalau ada foto misalkan gitu ya, boleh saja, berarti tidak usah disembunyikan. Sama, oh saya juga nanti biar ada warning ketika menampilkan sisa waktu misalkan, silakan gitu kan ya. Oh saya ingin ada ringkasan penyelesaian soal, ada resumnya yang sudah terjawab berapa soal, yang belum terjawab berapa soal, yang ragu berapa soal, silakan, berarti tidak usah disembunyikan. Kemudian di sini pada saat setelah selesai mengerjakan soal ya, ada setelah selesai di sini kan ada penyelesaian soal ya, jumlah soalnya 180. Oh sudah dijawab 0, belum dijawab 180 misalkan ya, misalkan Anda sudah menjawab semua nih, soalnya itu 180 soal nih sudah selesai ya, ingin mengakhiri ya untuk soal tersebut, maka klik tombol kumpulkan jawaban final ya. Klik di sini jika ingin mengakhiri proses ujian dan mengumpulkan hasil ujian. Jika tak setuju muncul konfirmasi ya. Nah, klik kumpulkan jawaban final, kemudian di sini ada konfirmasi lagi ya. Konfirmasi pengumpulan final, gambaran penyelesaian pekerjaan. Jumlah soal itu ada 180 misalkan. Jumlah soal 180. Soal yang belum dijawab ada 136, soal yang sudah dijawab ada 44. 0 jawaban ragu-ragu, tapi Anda ingin sudah menyelesaikan soal, misalkan yang mengakhiri. Yang tadi tinggal tambahkan klik akhiri sesi ujian. Nah, jika Anda belum akan mengakhiri sesi ujian, silakan tekan kembali ke nomor 1. Ya, misalkan Anda itu ingin kembali lagi nih, nanti Anda tinggal kembali lagi ya, tinggal klik kembali ke soal nomor 1 ya, tinggal back ya. Nah, di sini tapi diharapkan ketika para mahasiswa ingin mengakhiri sesi ujian, ya pastikan semua soal sudah terisi ya. Sudah terisi dengan jumlah 180 soal. Ketika sudah terisi dan masih ada waktu,
kami harapkan ya Anda terus memperhatikan atau membaca kembali ya, siapa tahu memang atau memastikan kembali, siapa tahu tadi ada yang keliru gitu ya. Silahkan ketika masih ada waktu, kalau menurut saya lebih baik untuk dibaca-baca kembali ya soal-soal yang sudah diisi dan dipastikan kembali ya. Sayang waktunya masih ada. Nah, kemudian status ujian selesai, ringkasan pengerjaan. Sesi ujian Anda telah berakhir, berikut adalah ringkasan pengerjaan ujian. Tadi ya jumlah soalnya 180, soal dijawabnya 44, soal tidak dijawabnya 136, ya waktu selesai tanggal sekian, kuesioner belum mengisi. Nah, terima kasih telah berpartisipasi dan tryout UKOM periode sekian. Nah, informasi soal yang telah dikerjakan, isi kuesioner setelah mengerjakan ujian. Nah, kemudian lanjut Anda untuk klik isi kuesioner di sini. Diklik ya untuk isi kuesioner karena peserta ini tidak hanya mengisi untuk ujian, diakhiri dengan mengisi kuesioner ya, wajib diisi kuesionernya. Nah, nanti Anda silakan dibaca ya kuesionernya, kemudian nanti Anda silakan untuk mengklik ya, jangan lupa untuk dibaca juga ya untuk skala penilaiannya. Misalkan di sini 5 sangat setuju, 4 setuju, ya 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Nah, silakan nanti Anda diklik ya sesuai dengan ya dari masing-masing pernyataan yang ada, silakan dijawab untuk kuesionernya. Kemudian setelah ini kan tadi di sini keterangannya kuesioner ya, sudah mengisi, sudah terisi, kemudian Anda tinggal klik selesai. Ya, di sini pengawas akan memeriksa status pengerjaan soal, tidak menekan tombol selesai sebelum diizinkan oleh pengawas. Nah, nanti di sini pun juga saat selesai pun diharapkan mahasiswa itu bisa bersamaannya dengan yang lainnya ya, karena ada waktu kan 180 menit. Ya intinya nanti dapat izin dulu dari pengawas ketika ingin menyelesaikan ujiannya. Ya, baik. Demikian untuk pemaparan briefingnya. Ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ibu, saya Mariati dari Stikes Abdi Nusantara. Waalaikumsalam Ibu. Ya, mohon menanyakan Ibu terkait dengan hasil swab antigen ya. Ya. Itu kita datang sudah harus membawa hasil swab gitu ya Bu ya. Ya Bu. Oke. Dan itu berlaku mulai kapan? Artinya 1 hari sebelumnya hari ini, boleh 2 hari yang lalu, atau seperti apa Ibu? H-1 Bu. Terima kasih. Ya. H-1 ya. H-1. Berarti hari ini ya Bu kita hari ini. melakukan swab. Oke. Baik, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eti dari Abdi Nusantara. Pada saat kita memasuki aplikasi, Bu, apabila ada kesulitan-kesulitan, misalkan kita ada yang gaptek, misalkan untuk yang tadi kan banyak sekali harus menekan tombol ini, tombol ini. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah kita ada kesulitan, ataupun dari awal kita ada kesulitan, kita akan meminta bantuan kepada petugas IT yang ada di situ di ruangan kita. Nah, apakah ada batasan untuk kita meminta pertolongan ke petugas IT itu, Bu? Misalkan tidak boleh beberapa kali atau bagaimana, Bu? Mungkin itu Bu yang ditanyakan. Nuhun. Ya baik. Ya untuk kaitan pengisian atau aplikasi ini ya,
Jadi kan di awal itu kita ada demonstrasi dulu. Nah, mungkin pada saat demonstrasi, nanti kita akan masuk ke ruang ujian itu pukul 8.00. Kemudian mulai ujian kan jam 8.30. Harapannya nanti pada saat demonstrasi ini bisa dimaksimalkan betul cara pengisiannya, langkah-langkahnya seperti apa, dan hal yang lainnya pun seperti apa. Harapan itu bisa dikuasai betul oleh para peserta. Karena fitur-fitur yang ada pada saat demonstrasi itu 100% sama ya dengan pada saat ujian. Ya, jadi harapannya sepertinya mudah-mudahan tidak bingung ya. Tapi ternyata ketika masih bingung ataupun juga ada kendala yang lainnya, tentunya nanti akan dibantu ya oleh PL dan IT dari masing-masing ruangan. Dan tidak ada batasan ya, tidak ada batasan ketika memang masih bingung kita mau bertanya silahkan gitu kan ya. Yang penting ya semua berjalan dengan baik, lancar, tapi diharapkan ya pada saat mungkin waktu demonstrasi ini itu bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi keresahan mungkin kalau sekarang mungkin agak bingung karena mungkin belum terbayang gitu ya kalau sekarang. Mungkin nanti pada saat demonstrasi itu rasanya insya Allah sudah ada gambaran ya Bu ya, nanti untuk langkah-langkahnya seperti apa. Rasanya mungkin nanti bisa dimaksimalkan pada saat nanti di demonstrasi. Ya intinya itu ya Bu ya, ketika nanti Ibu merasa oh nanti saya kayaknya nanti misalnya kalau ketika terusan bertanya-tanya itu gimana Bu, tidak apa-apa Bu. Silahkan. Turnuhun Bu. Mangga Ibu. Ada lagi yang lainnya? Silahkan. Iya, itu Bu. Jadi sebagian kan yang ikut profesi itu sebagian besar ibu-ibu yang sudah maksudnya sudah sebagian mungkin banyak yang gaptek ya Bu. Itu yang saya khawatirin ya mudah-mudahan nanti untuk berapa orang Bu satu ruangan yang menjadi apa yang menjadi pengawasnya, maksudnya yang kalau yang gaptek kan nanti kita minta tolong tuh kalau ada yang kendala. Nah itu ada berapa orang Bu yang bantuin kita di ruangan Bu? Ya, jadi untuk rasio pengawas ini kan 1:25 untuk ini ya Bu ya, untuk pengawas lokal ya. Ketika mahasiswanya itu ya jadi di ruangan itu ada 25 peserta dengan 1 pengawas lokal dan ada IT-nya gitu ya Bu ya. Jadi itu sih Bu rasionya. Kalau IT sebenarnya 1:50 IT. Mungkin nanti ada IT yang mobile ya di ruangan seperti itu. Karena di sini nanti akan ada 3 ruangan ya Bu ya. Karena peserta di CBT di sini ada 137 peserta dibagi menjadi 2 sesi ya. Sesi pertama ada 67, sesi keduanya ada 70. Dan Ibu mungkin sudah tahu ya Bu ya untuk masuk ke sesi pagi atau sesi siangnya ya Bu ya. Sudah ada kan ya Bu informasi ya Bu? Ya, Sudah. Ya, baik. Nanti Ibu akan diarahkan juga nanti Bu, oh saya misalkan saya itu di nomor 35 misalkan gitu ya. 35 ini saya masuknya ruang mananya nanti akan disampaikan juga ya Bu ya untuk masing-masing ruangan itu nanti Bu tidak akan bingung ya. Misalnya ruang 1 itu untuk nomor 1 sampai 25 misalkan ya. Untuk ruang keduanya nomor 26 sampai sekian ya, ruang ketiganya nomor sekian sampai sekian. Itu sudah ada datanya dari masing-masing ruangan. Ya intinya untuk kaitan untuk keresahan dalam mengerjakan soal UKOM yang memang berbasis komputer sekarang ya Bu ya, insya Allah pasti akan dibantu oleh tim kami di sini ya. Nah itu dia Bu yang tadi di awal mungkin pada saat nanti demonstrasi itu nanti mungkin bisa dimaksimalkan sebaik mungkin Bu saat demonstrasinya. Baik, begitu ya Bu ya. Selamat pagi Bu Irma. Ya, selamat pagi Ibu. Saya dari Purwakarta. Maaf ya Bu, mungkin beda dari jalur ini yang saya tanya. Kemarin
waktu pengumpulan data dokumen protokol kesehatan COVID-19 itu, saya ada di situ kan pengisian institusi. Harusnya kan Politeknik Batiasi, Bu, Purwakarta. Saya ingat-ingat aja nih, instansi RSUD Banyuwangi. Minta tolong, Bu, kalau bisa dirubah. Ibu ngisinya ke mana Bu tadi Bu? Punten. Agak kurang jelas. Pengumpulan data dokumen protokol kesehatan itu, Bu. Ya. Aturan kan institusi Politeknik Batiasi Purwakarta, Bu. Ya. Di pikiran saya, karena kebetulan saya orang kerja di Banyuwangi, Ya. saya tulis aja RSUD Banyuwangi. Oh iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, karena Bu? nggak apa-apa karena yang terekam di kami Bu untuk daftar peserta itu Udah dari masuknya kampus? tetap Poltek Bakti Asi Bu, karena yang Oh, akan iya. direkap itu ini Bu institusi Bakti Asinya, karena sudah ada Bakti Asinya Ibu yang Ibu. Ya. Makasih ya Bu Irma. Iya Ibu. Baik, ada lagi yang lainnya? Assalamualaikum Bu, mau nanya. Waalaikumsalam, iya silahkan. Besok bajunya bebas rapi kan ya Bu ya? Nggak seragam juga nggak apa-apa. Ibu, mohon maaf suaranya kecil ya Bu ya, punten. Besok bajunya bebas rapi kan ya Bu ya? Nggak seragam juga nggak apa-apa kan? Ibu ada seragam nggak? Ada, Seragam ada. Ada. Ada, iya. Atau Ibu mungkin paling bisa kita pakai alma mater aja ya. alma mater tidak diperkenalkan Bu menggunakan alma Oh, mater. jas alma mater. Ya, atau gini aja mungkin Ibu bisa dipastikan masing-masing prodinya ke kaprodinya mungkin ya Bu ya. Mungkin kan nanti atau yang bertanggung jawab untuk TO masing-masing institusi silakan bertanya untuk seragamnya menggunakan apa gitu Bu. Nanti biar sama semua ketika misalkan seragamnya bebas rapi sopan misalkan informasi dari institusinya ya disilahkan, tapi kalau misalnya institusinya menyampaikan oh Ibu pakai seragam kampus saja ya Bu biar sama semua itu juga silakan ya. Intinya ada izin dulu ya Bu ya dari institusinya masing-masing ya Bu ya. Makasih Bu. Mangga yang lainnya silakan. Bu, barusan saya kan terus terang kelupaan ikut briefing ini karena tadi ada banyak pasien. Ini baru ingat barusan. Ada nggak session lain untuk mengulangi ini Bu, briefing ini Bu? Oke ya, Ibu Ati punten. Ibu masuk tadi pukul berapa Bu? Barusan banget, barusan jam 10.30 Bu. Jam 10.30. Oh, baru banget ya. Ya. Oke, boleh nanti Ibu kontakkan di link itu kan ada kontak koordinator CBT ya Bu ya? Ya. Di link ya. Nanti silakan kontak di nomor tersebut, kemudian nanti akan kami mungkin nanti kami akan ada sesi pengulangan, boleh nanti kami lihat dulu ya. Kita sepakati jamnya jam berapa. Karena udah ini pun juga kan kami nanti akan ada untuk persiapan yang lainnya ya Bu ya. Nanti kami kabari mungkin ya Bu, kami kabari tapi Ibu mungkin biar nomornya tersave di koordinator CBT, nanti Ibu boleh menyampaikan ya informasi jika ingin diberikan briefing ulang gitu ya. Setidaknya nanti kami menginformasikannya bisa lebih ke Ibu saja gitu kan ya. Iya Ibu, makasih. Mangga Ibu. Irma Ponte. Mangga Ibu. Tanya. Ya. Untuk tadi yang ditanyakan oleh Ibu sebelumnya, kalau saya tidak salah info, ada form isian untuk protokol ya Bu ya, protokol kesehatan, mohon dijelaskan Ibu. Ya, kalau ya baik Ibu. Untuk isian protokol kesehatan sendiri, kalau untuk nanti di sini sih tidak ada Bu. Kalau nanti untuk pelaksanaan di sini.
Mungkin Ibu sebelumnya sudah dapat linknya yang sebelumnya ada nggak Bu? Tapi nanti kalau untuk pelaksanaan di pelaksanaan di ujian sendiri sih memang tidak ada untuk pengisian link protokol kesehatan Bu, karena itu prokesnya secara langsung Bu. Oh, yang isian link itu ya Bu ya? Sudah diisi Bu. Nah, Berarti iya. yang termasuk yang itu ya Bu ya? Ya, mungkin ya. Kalau link cukup yang itu Bu, tapi kalau nanti kalau untuk Siap. teknis pada saat hari H, kami langsung untuk pemeriksaan protokol kesehatan saja Bu. Oke, siap. Berarti melalui link yang kemarin ya Bu ya? Betul Bu, ya. Ya, terima Ini kasih Bu Irma. sudah di-share sama dari admin masing-masing institusi mungkin ya Bu ya? Sudah. Sudah, ya. Baik. Alhamdulillah. Sudah diisi. Terima kasih Bu. Ya Ibu. Bu Irma. Ya, mangga Ibu. Bu, kalau di Poltekkes Bakti Asih kan tadi pakai seragam ya Bu ya? Ya. Kita jadi pakai alma mater aja boleh karena kita nggak punya seragam. Nggak ada seragam ya Bu Fitri ya? Tidak ada Iya. seragamnya. Oke, kalau tidak ada seragamnya mungkin tadi ya Bu ya mungkin bisa disampaikan kepada Kaprodinya Bu, mesti untuk seragamnya bagaimana yang baiknya ketika misalkan disarankan menggunakan pakaian bebas, rapi, itu silahkan. Saya kembalikan kembali ya. Bu Sarapi Sopan, saya kembalikan kembali kepada institusinya masing-masing ya Bu Fitri ya. Ya, makasih Bu. Ya mangga, tapi alma mater mah tidak usah Bu Fitri, alma mater mah nggak apa-apa, nggak usah pakai alma mater. Intinya ke ruang karantina sampai ke ujian itu juga menggunakan alma mater. Makasih Bu. Ya mangga Bu Fitri. Silakan yang lainnya, masih ada? Baik, kalau tidak ada mungkin nanti ada sedikit ya untuk alur. Oh iya, ini ada yang raise hand, Ibu Lia, silakan. Silakan Bu Lia. Oke, Bu Lia tidak ada. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, kita lanjut untuk penjelasan alur kegiatan ujian besok yang akan disampaikan oleh koordinator CBT. Dipersilakan kepada Pak Nurdin, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Izin saya menyampaikan sedikit terkait dengan alur kedatangan Bapak Ibu sampai kepada proses ujian dan sampai kepulangan ya. Nah, gambaran umumnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti lokasi SMA 3 Karawang ada di pusat kota. Ibu bisa yang belum tahu nanti bisa di Google Map juga sudah jelas. Yang jelas patokannya adalah Karangpawitan ya, Kabupaten Karawang. Nanti di situ ada lapang Karangpawitan, sebelahnya ada Alfamart, nah di depannya itu SMA 3 Karawang. Nah, ada gerbang, di situ gerbang utama nanti masuk, nanti akan ada petugas satpam yang mengarahkan Bapak Ibu harus parkir ke mana. Jadi kendaraan nanti bawa ke dalam, terus ya nanti ke belok kanan, kemudian belok kiri, nanti mentok ada belok kiri ke lapang utama. Bapak Ibu yang sesi 1 nanti parkir langsung di depan pertama kali datang di sini ya. Nanti ada tiang bendera untuk upacara bendera nanti, dan di sini lokasi parkirnya. Ya. Kemudian untuk nanti yang sesi 2 parkirnya di sebelah sini ya, berhadapan, berarti
berseberangan untuk parkir yang sesi 2 sehingga tidak mengganggu parkir yang sesi 1 ketika pulang. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan menunggu waktu sampai kepada ada tim yang khusus untuk mengkoordinasi Bapak Ibu. Di sini ada gazebo Bapak Ibu ya. Nanti bisa sambil nunggu, di sini ada gazebo, dan di samping sini juga itu adalah ruang-ruang kelas yang bisa tempatnya bisa untuk istirahat pertama kali ketika Bapak Ibu kedatangan. Kemudian nanti pada saat jam sudah datang akan diumumkan untuk prokes. Nah, di sini prokes di sini Bapak Ibu akan diperintahkan untuk mengganti masker dengan masker yang sudah disediakan panitia serta handphone ya. Nah, di sana cukup itu saja mengganti. Kemudian nanti yang sesi 1 nanti akan diarahkan ke ruang sebelah lapang basket di sini. Ini nomor urut 1 sampai 25, ini nomor urut 1 sampai 22, ini nomor urut 1 sampai 20 sehingga total sesi 1 adalah 67 ya. Nah, kalau yang sesi 2 itu nanti akan diarahkan langsung ke ruang atas untuk karantinanya di lantai 2 di aula untuk yang sesi 2 ini. Kalau sesi 1 adanya di sini. Nanti di dalam ruangan tadi sudah disampaikan oleh Bu Irma, Bapak Ibu akan diperiksa dari segala macam dokumen yang diperlukan. Kemudian nanti akan dilakukan juga proses presensi ya, absensi. Kemudian setelah itu baru Bapak Ibu masuk ke ruang ujian. Ruang 1 berada di bawah di sebelah sini. Jadi kalau dari tempat prokes pertama itu tinggal belok kiri. Ya ini nggak jauh ya, sekitar 10 meteran jaraknya. Itu. Kemudian ruang TUK kedua dan ruang TUK ketiga. Nanti setelah selesai, kalau yang sesi 1 kembali ke ruang karantina ini, kalau yang sesi 2 kembali ke sini ya. Itu. Nah, untuk toilet bagi yang sesi 1, toilet di samping karantina ini ada toilet di sini ya yang bisa dimanfaatkan, atau yang di sini juga ada di bawah di lantai ini, yang bawah juga ada di pojok sini, itu toilet juga. Kemudian musola ada di belakang TUK 02 dan 03 di sini. Kalau masjid adanya di sebelah sini ya, di sebelah gor, tapi kalau musola ada di sini. Itu. Nah, itu Bapak Ibu alur proses kedatangan dan pulang. Jadi setelah pulang nanti untuk sesi 1 pulangnya ke sini arahnya ya. Jadi setelah dia dari karantina nanti pulangnya arahnya ke sini langsung ke lapang parkir. Itu saja gambaran terkait dengan alur kegiatan dari mulai Bapak Ibu hadir sampai kepada kepulangan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mungkin Bu Irma. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya berarti minta ini dulu deh, rekapannya. Halo Bu Irma. Halo Bu Irma. Halo Bu Irma. Ya Ibu, silahkan Ibu. Ibu maaf, saya mau cerita dulu sedikit. Kebetulan saya kan orang kampung ya di Purwakarta. Ya Bu. Waktu saya ikut waktu di Jakarta dulu, saya memang sakit. Kebetulan pas di belakang saya itu AC ke saya semua, jadi saya nggak konsen lagi. Jadi saya muntah-muntah terus waktu itu.
Jadi request dulu saya sekarang, jangan di belakang saya AC. Kalau bisa nomor saya, jangan dekat AC, Bu. Ya, nanti mudah-mudahan Ibu letaknya agak jauh ya. Saya juga kurang tahu Ibu. Ya nanti kita lihat ya Bu ya. Boleh nanti. Iya, Baik-baik Ibu ya. makasih ya, Bu. Ya, mangga Ibu ya. Ya baik. Di sini dari total 137 peserta ada beberapa yang tidak hadir. Mungkin nanti bisa di ketika memang satu institusi ya, nanti mungkin bisa ditanyakan ke temannya gitu kan. Yang pertama itu dari Akbit Bakti Husada Cikarang, Pujiati. Oh, yang Pujiati ya. Pujiati hadir. Tapi ini Akbit Bakti Husada Cikarang. Yang Pujiati ya, nanti tolong mungkin teman-teman satu institusinya untuk ini ya, untuk menghubungi Pujiati kalau mau misalkan mau hadir dan mau ada susulan, silahkan ditunggu ya, hubungin koordinator CBT-nya. Ya, kemudian juga ada yang cuti, mungkin kalau yang cuti mah tidak apa-apa ya, nggak usah dihubungin. Ada satu, kemudian ini hadir semua ya. Ini punya Pujiati hadir. Oh, tadi Pujiati siapa? Berarti ini sama ini ya, Indah Nur Fitriani dari Akbit Nusantara. Di sini apakah sudah join belum? Masih belum ada ya? Ada kayaknya Bu Irma. Mohon nanti siap Bu Ibu Pujiati hadir ya. Pujiati hadir, siap. Kami sudah. Silakan nanti di screenshot saja sebagai buktinya. Kemudian nanti yang berarti satu lagi nih, Indah Nur Fitriani. Nanti tolong untuk satu institusi yang dari Akbit Nusantara untuk menghubungi kalau mau briefing, ditunggu hari ini ya, nanti ya hubungi dulu ke koordinator ya Pak Nurin yang ada di link ya untuk ya kepastian untuk briefingnya ya, mangga tolong dibantu untuk satu institusinya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, akan dicukupkan sekian untuk briefing hari ini. Mudah-mudahan ya semuanya diberikan kesehatan, ya kelancaran dalam melaksanakan tryout uji kompetensi besok, yang tentunya akan banyak sekali manfaat yang akan didapatkan pada saat tryout uji kompetensi ini, selain mendapatkan pengalaman untuk nanti persiapan dalam mengerjakan soal-soal UKOM berikutnya ya, karena pelaksanaan tryout uji kompetensi ini betul-betul ya hampir sama ya dengan pelaksanaan uji kompetensi nanti gitu kan ya. Jadi tentunya akan banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh para peserta semuanya ya. Itu saja saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di screenshot ya Bu-ibu ya. Kita foto bersama dulu sebentar. Foto aja kayak Bu ya. Nyari-nyari mulu ah. Bisa di atas deh. Belum foto ya. Tolong di itu ya di ya, tolong untuk dibuka untuk ininya ya apa? Untuk videonya. Oke. 1 2 3
4, 5, 6. Ya, sudah Ibu. Ibu terima kasih. Saya izin live ya. Kumaha, Pak? Kumaha?